الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لنا آمين يا الله يا من ثم إلى حضرة آبائه يا خليل جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين كالربين الصوفية المحققين جميع الصحابة رسول الله أجمعين خصوصا الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة القرابة التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين جامع الخلفاء القراء المحدثين وجميع مؤلفي الكتب التي تعلمنا وعلمنا مؤلفاتهم ببركاتهم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الحكم شيخ ابن عطاءالله حضرة الشيخ نسألك بكرامتهم بركة علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfir lana amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Segala puji milik Allah, zat yang selalu memberikan bermacam-macam kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Panjang umur, sehat dalam taat ibadah kepada Allah, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang terus-menerus berzikir, menyebut nama Allah dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan ke hadapan panutan kita, penghulu kita, yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan semoga kita menjadi umatnya yang setia, yang senantiasa menjalankan seluruh ajarannya, kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamil masyayikh, muallimin, muallimat, para guru, Bapak Imam, Pak Ustadz, para jamaah, para sepuh yang dimuliakan Allah SWT. Sebelum dilanjutkan, karena ini pertemuan perdana bagi kami mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Semoga semua rangkaian ibadah kita 1 bulan yang lalu di bulan suci Ramadan, dari mulai puasanya dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah SWT, menjadi bekal yang kuat untuk kita melanjutkan perjalanan hidup kita sebulan atau 10 bulan yang akan datang, dan umur kita diberikan tambahan untuk sampai di bulan suci Ramadan yang akan datang. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sedikit kita ingat bahwa di Ramadan kita merasa lebih mudah melakukan kebaikan. Kita bisa banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kita juga banyak sholat sunat di bulan Ramadan. Juga kita banyak mengeluarkan infak, sodakoh, termasuk zakat, zakat mal, zakat fitrah. Sehingga secara alami kotak-kotak infak di masjid kalau bulan Ramadan itu mengalami kenaikan yang luar biasa. Tapi sekarang sudah menurun lagi, ya. Setelah bulan Syawal kotak infak menurun lagi.
Kalau kita rasakan sebetulnya apa bedanya dengan bulan Syawal, Ramadan itu. Ternyata yang paling kita ingat, kalau di bulan Ramadan itu musuh bebuyutan kita diikat. Ya. Bahkan Nabi menyebutkan ada yang dilempar. Begitu Ramadan selesai, ternyata musuh kita ini dilepas lagi. Ikatannya dibuka lagi, yang dilempar ke laut sudah naik ke darat lagi. Itulah salah satunya yang kemudian kita mulai ada pertempuran, ada pertarungan, ada mujahadatun nafsi. Karena setan itu memang makhluk yang resmi mendapatkan izin Allah untuk menggoda manusia dengan bermacam-macam tipu dayanya, min makaidihi, dengan bermacam jebakan, tipuan. Karena setan itu tidak ada yang menggigit, ada orang digigit setan. Karena setan itu membelokkan, ya, menggoda supaya kita tidak beriman kepada Allah. Kalaupun beriman, iman kita ragu. Kita tidak bisa melakukan kebaikan. Kalaupun melakukan kebaikan, kebaikannya tidak ikhlas dan seterusnya. Itulah pekerjaan setan. Kemudian setan itu kalau dia merasa kesulitan menggoda orang yang kuat imannya, dia putus asa. Tapi putus asanya setan bukan berhenti, tapi merubah cara, yaitu hatta tahkiruna min a'malikum, sampai dia bersembunyi di perbuatan manusia yang disangka tidak ada setannya, nggak pantas ada setan di situ, tapi justru disitulah setan. Maka disinilah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kita harus mohon perlindungan kepada Allah. Karena kalau kita harus bertempur sendiri melawan setan, pasti kita kalah. Kalah pengalaman, ya. Kalah juga jenisnya. Kalau kita ada fisiknya, dia nggak ada fisiknya. Giliran dia nempeleng kita, kita kena, karena ada fisiknya. Tapi begitu kita mau nempeleng dia, kemana nempelengnya? Dia nggak kelihatan. Maka kitalah yang kalah. Kita akan jadi pemenang di dalam segala pertarungan dengan setan apabila kita selalu berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan berlindung kepada kalimah-kalimah Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Karena memang hidup kita ini tidak ada yang menjamin. Kalau Nabi ada yang menjamin, Allah. Ya, ulama-ulama, para aulia itu ada yang menjamin. Maksum namanya. Dengan kemakrifatannya, dengan kedekatannya dengan Allah. Sementara kita ini jangankan dekat dengan Allah, kenal saja susah. Jangankan kenal, kita untuk membiasakan zikir saja, menyebut-nyebut namanya, itu selalu lupa. Maka untuk itulah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirran nur, beliau setiap pagi sebelum melakukan apa-apa, wiridnya adalah membaca ta'ud 100 kali.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan. Kenapa disebut segala godaan setan? Karena setan itu bukan musuh biasa. Al-Quran menyebutkan innahu lakum aduwwum mubin. Adu itu musuh. Mubin itu artinya, kalau dari segi bahasa mubin itu nyata. Tapi maksudnya setan itu musuh bebuyutan. Musuh yang memiliki dendam, kesumat, ya, yang dia tidak akan pernah bosan, karena program dia itu sudah jelas. Setan itu programnya bagaimana supaya keturunan Adam ini semuanya tidak ada yang balik lagi ke sorga, tapi semuanya ikut dia ke neraka. SK-nya resmi diizinkan oleh Allah untuk menggoda. Maka dia datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Sehingga kalau manusia tidak dijaga Allah, tidak dilindungi Allah, pasti dia kalah. Dan harus kita ingat, ternyata makhluk Allah ada yang mengakibatkan buruk kepada kita. Min syarri ma khalaq. Dari buruknya apa yang Allah ciptakan. Sehingga kita pernah mendengar ada seorang suami dibunuh oleh istrinya, diracun oleh istrinya. Atau sebaliknya. Kita pernah dengar seorang orang tua dibunuh anaknya, kakek dibunuh oleh cucunya, kawan dekat membunuh kawannya lagi. Itu min syarri ma khalaq. Kita tidak tahu siapa yang akan menjadi kita ini buruk, nggak tahu. Maka yang paling aman adalah terbiasa kita memohon pertolongan kepada Allah. Mintalah tolong sama Allah. Di antara kalimat yang bisa dipakai minta tolong kepada Allah adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena di dalam Bismillah itu ada isti'anah, permintaan pertolongan kepada Allah. Karena huruf ba yang ada di dalam Bismillah itu disebut harfus syafawi, memiliki makna ilsok. Ilsok itu adalah persambungan dengan zat Allah, menjadi pertolongan, mohon pertolongan kepada zat Allah. Kalau persambungan kepada asma, berarti minta berkah. Jadi kalau minta tolong kepada zat, tapi kalau berkah kepada asma, bi asma'ikal husna. Tabarokta ya Allah Rabbi lakasana'u wa hamdal li maulana wa syukran li rabbina bi asma'ikal husna wa asrari halati aqamta bil hal akwan. Jadi kalau ke nama itu kita mohon keberkahan. Maka itulah kemudian Kangjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau setelah membaca ta'ud 100 kali, dia lanjutkan membaca bismillah 100 kali tiap pagi. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu
agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah, kekuatan Allah, fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Maka beliau pun melanjutkan untuk menyebut nama Allah Subhanallah, alhamdulillah 100 kali. Kalau kita sudah terbiasa berzikir, menyebut-nyebut nama Allah, maka lama-lama kita ini menjadi familiar, menjadi terbiasa, mudawamah, ya. Jadi beramal itu yang paling dicintai Allah adalah mudawamahnya, terus menerus, nyawain kola walaupun kecil tapi terus menerus. Karena kita merasa familiar, maka muncul syauqon, yaitu ada rasa ingin kenal, penasaran, ya, muncul di dalam hati orang yang selalu berzikir, yaitu rasa rindu, rasa kangen, rasa cinta yang mendalam kepada Allah. Sehingga lama-lama hatinya bukan hanya ingat kepada Allah, tapi dia lepas bergerak. Namanya harokah, harokatul qalbi fil makulat. Akhirnya hatinya lepas, melanglang buana, menerawang, melihat kebesaran Allah, melihat keagungan Allah. Dia melayang-layang, itulah yang disebut tafakkur. Yadkurunallaha qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang kalau hatinya sudah melesat tafakkur, ya, dan menyaksikan kebesaran keagungan Allah, maka dia akan merasa dekat dan merasa kenal dengan Allah. Kalau orang sudah merasa kenal, merasa dekat, namanya orang dekat. Orang dekatnya presiden, dia akan tahu rahasia program-program presiden. Orang dekat Allah, maka Allah akan memberikan bocoran, rahasia-rahasia. Itulah yang disebut sirrul arwah. Atau ada juga yang disebut sirrisari, rahasia ruh. Atau kata Imam Ghazali istilahnya kasyaf. Kasyaf itu artinya dibuka hijab, dibuka penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maka beliau Sultanul Aulia mengajak terus untuk berzikir. Diawali dengan zikrul lisan, bin nutki, dengan diucapkan. Kalau sudah zikrul lisan diucapkan, itu ada suara, ada suaranya terdengar. Setelah zikrul lisan, kemudian mulai masuk ke dalam
namanya dzikrul qalbi. Dzikrul qalbi sudah mulai tidak ada suara, ya. Hatinya yang berzikir, lisannya tidak mengucapkan apa-apa, tapi zikir hatinya. Allah, 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 Allah terus. Orang yang di kanan kiri, yang di belakang tidak mendengar ada apa-apa, tapi dia sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita terus menerus sudah berzikir, dia akan masuk lagi lebih dalam, namanya zikrur ruh. Ya. Kalau sudah zikrur ruh, dia sudah mulai menyebar ke seluruh tubuh. Jadi bukan hanya ada di dalam hatinya, tapi sudah menyebar, zikrur ruh, nyawa. Kalau sudah zikirnya menyebar, itulah yang disebut zikir khafi. Zikir yang tidak ada suara, tidak ada gerakan apa-apa. Dia otomatis karena dia merasakan, ya. Dia merasakan kelembutan Allah, kehalusan Allah, keindahan Allah. Di saat dia meyakini Allah itu Rahman dan Rahim, kasih sayangnya Allah itu terasa. Terasa. Dia digerakkan oleh Allah. Diberikan anugerah, petunjuk untuk melakukan bermacam-macam kebaikan. Dan itu dirasakan. Dan rasa itu ada di dalam ruh. Karena perasaan itu sudah mendarah daging. Dari ujung rambut sampai ujung semua sudah dialiri oleh cahaya zikir khafi itu, maka dia akan masuk ke dalam namanya zikril khafiul akhfa, itu akhfaul khafi, lebih dalam lagi. Dan itulah orang yang sudah sampai di sana bukan hanya merasakan, tapi dia akan melenyapkan. Dia melenyapkan segala yang dia rasakan. Tubuh ini hilang, lenyap, dunia ini hilang, lenyap. Yang ada itu hanya Allah. Itulah namanya tajalli. Tajalli, pengembangan daripada kebesaran keagungan Allah dalam bentuk cahaya yang terasa di dalam jiwa, itu kehadiran Allah. Maka itulah yang disebut ma'rifatullah. Tingkatan iman namanya iman hakul yakin. Maka beliau, kata Imam Sultanul Aulia, maka dia akan hidupnya selalu merindukan Allah, hanya mencintai Allah. Maka dalam setiap langkahnya pun dia tidak mengharapkan apapun di dalam penyembahan kepada Allah, melainkan ridho Allah, ibtigha'a mardotillah. Maka itulah para sepuh bapak yang dimuliakan Allah, rangkaian yang akan melindungi kita, membela kita, mendorong kita, mengarahkan kita untuk sampai di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sambungkan dengan materi di dalam hikam ini. Bismillahirrahmanirrahim. La tarfa'anna ila ghairi hajatan.
Jangan pernah mengajukan permintaan, permohonan ila ghairihi, kepada selain Allah, hajatan, terhadap kebutuhan. Kalimatnya, penekanannya kuat. Kalau latar pa'u itu biasa. Latar pa'u jangan mengangkat atau jangan mengajukan permintaan. Tapi di sini ada nun, dikasih tasdid atau syiddah. Jadi bacanya latar pa'an. Dalam bahasa Arab itu namanya nun taukid sakilah. Taukid itu artinya penguatan, sehingga harus ditambahkan jangan pernah atau jangan sekali-kali ya, mengajukan permohonan, permintaan fakotan au nazilatan nuzilat bika. Jangan sekali-kali, jangan sama sekali kita mengajukan permohonan kebutuhan kita, baik kebutuhan hidup di dunia atau kebutuhan akhirat, kepada selain Allah. Kita harus selalu meminta itu langsung kepada Allah. Kalau kita butuh duit, kemudian kita usaha, itu namanya ikhtiar. Ya. Kalau itu namanya syariat. Kita sedang belajar tasawuf. Jadi kalau tasawuf nggak ada persambungan adat, nggak ada sebab dan musabab. Kalau untuk dunia syariat memang itu ada sebab dan musabab. Ittisalun indat sibati sabab wal musabab. Bahasa Al-Qur'annya laha makasabat wa alaiha maktasabat. Tapi di saat kita ini sedang belajar tasawuf, maka yang dipakainya ayat hakikat. La yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tidak akan terjadi apapun sengaja atau tidak sengaja, melainkan semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Maka untuk itulah kita jangan pernah mengajukan proposal kebutuhan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ya Allah, saya ini pengen rajin berjamaah sholat setiap waktu. Sesibuk apapun kami maunya ingin selalu keburu berjamaah. Itu namanya kebutuhan ruhani kita, spiritual kita. Itu mintalah kepada Allah. Ya Allah, aku ini butuh duit untuk membayar ini. Mintalah langsung sama Allah. Ya. Suara ruh kita ini langsung. Tidak ada perantara, tidak ada batas. Tidak ada tangan yang diangkat. Tidak ada kata-kata yang diucapkan. Tapi ruh kita. Karena kita meyakini Allahus Samad. Allah itu tempat memohon. Somdaniyah Allah dirasakan oleh kita, diyakini oleh kita. Kenapa? Huwa muriduha alaik. Karena Allah itu adalah yang mendatangkan semua kebutuhan kita. Bahkan walaupun kita tidak minta, Allah Maha tahu apa kebutuhan kita. Allah zat yang maha sempurna. Semua kebutuhan kita dunia, kebutuhan kita akhirat, ya, dengan kehendak Allah,
Karena Allah berkehendak kita mendapatkan itu. Bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Orang niat baik jadi baik itu oleh Allah. Orang niat jahat kemudian jadi jahat itu pun karena kehendak Allah. Baik dengan padilahnya, jahat dengan keadilan Allah. Maka untuk itulah kita meyakini bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, makana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ada makana min nikmatin, ada wa ma bikum. Artinya kenikmatan yang sudah, yang sedang, yang akan, itu semuanya bukan dari mana-mana, semuanya dari Allah. Hidup kita yang telah lalu, yang sedang, yang akan itu dari Allah. Kita sholat kita berjamaah kita, rajin sodakoh kita, rajin puasa, itu semua bukan dari kemampuan kita, bukan dari kesolehan kita, tapi itu semuanya adalah kehendak Allah. Idza arada syai'an ayyakul kun. Kita dikunkan untuk selalu sholat berjamaah, dikunkan untuk selalu melakukan kebaikan. Maka untuk itulah kita harus meyakini itu. Kenapa kita harus langsung minta, memohon, mengajukan proposal hidup kita, kebutuhan kepada Allah? Fa kaifa yarfa'u ghairahu, mau bagaimana makhluk bisa memberikan jawaban permohonan kita, sementara dia sendiri diciptakan Allah, dia sendiri dibuat oleh Allah, dia sendiri dikehendaki Allah, tidak ada kemampuan apa-apa. Karena Allah makana huwalahu wadi'an, Allah lah sebagai wadi. Wadi itu yang menetapkan kita ini butuh apa, kita ini mau apa, kita ini ingin apa, itu Allah yang Maha tahu. Sebelum kita sendiri merasakan atau bahkan menginginkan, Allah sudah jadi menyiapkan semua kebutuhan kita. Maka untuk itulah kita mendengar bahwa hidup ini tinggal menjalani, karena sudah jadi semua. Oleh Allah sudah jadi semua. Untuk itulah kita tidak perlu khawatir. Maka salah satu sifat wali-walinya Allah itu hilanglah khawatir. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, yang penting kita maksimal ikhtiar. Maka disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk belajar ilmu tasawuf itu harus memaksimalkan ilmu syariat dulu. Puasa yang bagus, sholat yang bagus, wudhu yang benar, ya. Itulah. Jangan sampai belajar tasawuf tapi meremehkan syariat. Itu sudah batal tasawufnya, ya. Man la yastatu ayyar fahajatan nafsihi, mau bagaimana makhluk memenuhi keinginan makhluk yang aslinya dia itu tidak ada kemampuan apa-apa. Dia sendiri diadakan Allah, dia sendiri diberikan mampu oleh Allah. Itu keyakinan kita. Pakai payastatium ayakunalaan gerofian. Mau bagaimana dia bisa memenuhi
permohonan proposal hidup kita, sementara dia sendiri diadakan Allah, ditempatkan Allah, ya, didefinitifkan oleh Allah. Maka biasakanlah kita ini untuk selalu menyampaikan segala hajat kita. Fa'lam annahu la rafi'a laha siwah. Kita harus merasakan, menjiwai bahwa hanya Allah lah yang bisa memenuhi hajat kebutuhan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak, yang berkah, mintalah kepada Allah. Awali dengan kita menyebut namanya, bisa dengan ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq. Wahai Zat yang membukakan segala bentuk keberkahan kebaikan, ya Razzaq, wahai Zat yang maha pemberi rezeki. Ya. Allah itu bukan memberi saja, tapi maha. Artinya walaupun tidak diminta, kalau Allah mau diberikan. Bagaimana maunya Allah. Itulah baca ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah Razzaq. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, habis sholat subuh minimal 100 kali baca ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq. Hati kita hanya minta dibukakan kepada Allah, dibukakan segala keberkahan, bukakan kebaikan. Ya Razzaq tentang rizki. Atau bahkan kita memanggil namanya ya Mughni. Di dalam Asmaul Husna ada nama Allah ya Mughni, wahai yang maha memberi kekayaan. Ada ya Ghani, ada ya Mughni, yang maha kaya, kekayaannya tidak ada batasnya, gak bakalan habis, gak bakalan berkurang. Ya Mughni yang memberikan kekayaan, ya Mughni, ya Mughni, ya Mughni. Baca. Sebagian ulama ahli hikmah setiap malam Jumat bacalah ya, nama ya Mughni itu 7.000 kali kata. Ya Mughni, ya Mughni, ya Mughni, ya Mughni. Untuk apa? Untuk terbiasa kita mengulang-ulang nama-nama Allah, karena nama Allah itu penuh, ya, diliputi, dipenuhi, ya, dipadatkan dengan keberkahan. Tabarakta ya Allah, berkah dengan asmaul nabi, asma'ikal husna wa asrori halati aqomta bihal akwan. Karena asma Allah itu ada rahasianya, ada rahasia asmaul husna. Maka siapapun idhual ghalib alladzi la yaglibu syai'un. Allah ini zat yang maha mengalahkan segalanya. Maka kita harus yakin apapun kalau Allah sudah menghendaki, karena Allah fa'alul lima yurid. Allah banyak mengerjakan dengan sekehendaknya. Apalah artinya kebutuhan kita dibandingkan dengan maha pemberinya Allah? Gak ada arti apa-apa. Nikmatlah, lezatlah dengan kita memohon kepada Zat yang maha baik, Zat yang maha pemberi rezeki, ya. Agar apa? Agar kita ini tidak merasa kecewa, ya. Di antara penyakit yang mengganggu kemakrifatan kita kepada Allah, kalau kita merasa kecewa dengan takdir Allah. Padahal Allah itu maha baik, Allah itu maha sayang, ya. Mustahil Allah dolim kepada makhluknya. Kalaupun ada takdir yang disebut takdir buruk, itu hanya bahasa dunia saja, bahasa fisik, bahasa material.
Padahal hikmahnya di balik itu justru kesempurnaan Allah. Seorang suami yang tidak mengerti istrinya melahirkan di sesar, dia marah-marah sama dokter. Ini dokter nih apa-apaan, istriku sampai perutnya berantakan, ya. Perut dibedah, kemudian disuntik, dibius. Dia nggak ngerti urusan itu, ya. Si suami nggak ngerti bahwa salah satu upaya untuk melahirkan itu dengan cara disesar. Akhirnya dokternya ditempeleng, ya. Dokternya dimarahi karena dia nggak ngerti. Padahal dokter itu sengaja istrinya yang mau melahirkan itu dibius supaya tidak terasa sakit, nantinya perutnya dibongkar, diambil bayinya. Itu saking sayangnya kepada bayi dan kepada yang mengandungnya, istrinya. Makanya suami yang mengerti proses sesar, dia senang, bahkan berterima kasih kepada dokter. Seseorang yang diberikan takdir buruk oleh Allah, anggaplah dia sedang disesar oleh Allah, ya. Dia diberi penyakit yang susah disembuhkan, dia diberi kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan. Maka kita harus mengerti apa maksudnya Allah itu, ya. Ada lagi orang yang marah-marah ke bengkel mobil gara-gara mobilnya dibongkar, dielas, bengkelnya dimarahin. Kenapa mobil saya dibongkar begini, dielas-elas begini, ya. Padahal hanya dengan dibongkar itulah mobil bisa baik kembali. Hanya diberi takdir buruklah oleh Allah, orang itu akan lebih baik lagi. Maka di dalam ilmu tasawuf, seseorang imannya belum betul kalau takdir Allah yang buruk marisi dirasa beda di dalam hatinya. Bisa. Jadi mudah-mudahan materi ini menjadikan motivasi kepada kita untuk semakin kita ini hanya cinta dan rindu dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal kebutuhan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa' ulumana uluma masyayikhina talamidina tilmidatina wa jama'atina waj'alna minal muqarrabin waj'alna min ibadikas sholihin al-aghniya syakirin as-sufiyatil mutanasikin salihina tayyina lillahi rasulillah. Allahumma rfa' darajatina wa tawil amarana fi ibadatik wa hassin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa biblana nas ajma'in wa tabadil adawata mim bani adam. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyyi ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.